Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Anjar Fahmi dengan nomor MPM 212200031 akan menjelaskan tentang makam Raja Mataram dan Masjid Kota Gede. Nah, lokasi makam Kerajaan Mataram di Kota Gede merupakan kompleks makam tertua dari Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, menyatu dengan lokasi kompleks Masjid Gede Mataram. Kompleks masjid yang dilengkapi makam ini merupakan salah satu komponen bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang meliputi keraton, alun-alun, masjid, dan pasar. Pada lokasi bekas ibu kota Mataram Islam di Kota Gede, komponen ibu kota kerajaan yang masih dapat dijumpai hanyalah kompleks masjid, termasuk makam kerajaan dan pasar. Lokasi makam Kerajaan Mataram di Kota Gede merupakan gubahan ruang dan tata letak bangunan yang terdiri atas 4 kelompok yang masing-masing dipisahkan oleh tembok pagar berupa pasangan bata tanpa spasi. Nah, di dalam pelataran kompleks makam yang dikenal juga dengan nama Pasarean Agung, terdapat 3 bangunan utama berupa cungkup makam. 1. Cungkup Prabayaksa berdenah persegi dengan atap berbentuk kelimasan. Terdapat dinding di sisi timur, selatan, dan barat dengan dilingkup jendela kaca, sedangkan sisi utara terbuka terhubung dengan bangunan bangsal Witana. Di dalam cangkup Prabayaksa terdapat 72 makam, diantaranya adalah nisan makam SIS Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II. Yang kedua, yaitu cangkup witan berdenah persegi panjang dengan bentuk atap limasan. Terdapat dinding panel kayu di sisi timur, selatan, dan barat, sedangkan sisi utara terbuka terhubung dengan bangunan Cungkup Tanjung. Di dalam cangkup ini terdapat makam Ki Pemanahan Ki Gede Mataram, Nyi Ageng Mataram, Nyi Ageng Pati, Ki Ageng Juru Martani, Kanjeng Panembahan Sonopati, Kanjeng Ratu Retno Dumilah atau Permaisuri Kanjeng Panembahan Senopati, dan Sinuwun Sedaka Krapyak atau putra Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, yang ketiga itu Cakup Tanjung berdenah persegi dengan bentuk atap tanjung. Terdapat dinding panel kayu di sisi utara, barat, dan timur, sedangkan yang di sisi selatan terbuka terhubung dengan bangunan bangsal Witana. Terdapat peninggalan permukaan lantai berlantai marmer dengan tinggi makam Nyai Ageng dengan 3 makam, yaitu Nyai Ageng Nis, Pangeran Jayaprana, dan makam Sinuwun Datuk Palembang atau Sultan Panjang atau Jaka Tingkir. Nah, yang kedua, yang B, yaitu Benteng Vanderbroek. Berdasarkan Benteng Vanderbroek di Yogyakarta, tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Jogja, Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti pasar gede, masjid, dan alun-alun, dan bangunan perlengkapan lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal itu membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Nah, pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sundberg diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rotersburg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rotersburg mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rotersburg diubah menjadi Benteng Frederik yang artinya perdamaian. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945,
Benteng Fredericburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948. Sampai 1949, Belanda menjadikan benteng ini untuk markas benteng keempat G. Information for Geheimen. Nah, yaitu Dinas Rahasia Belanda setelah memundurkan pasukan Belanda dari Yogyakarta. Maka pengolahan benteng Fredericburg dipegang oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1992 sampai sekarang berdasarkan SK Kemendikbud Republik Indonesia Profesor Dr. Fuad Hasan nomor 0475 garis miring 0 garis miring 1992 tanggal 23 November 1992 secara resmi Museum Benteng Fredericburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Kemudian tanggal 5 September 1997 dalam rangka peningkatan fungsionalisasi museum